Dan saya selalu bilang sama teman-teman, kalau capek istirahat, jangan berhenti. Kalau capek istirahat, you rest. Tapi kalau burnout, for me burnout itu selalu banyak hubungan dengan purpose. Nggak perlu takut kok. Selama Tuhan menyertai kita, nggak akan ada yang namanya burnout. Oke, Shalom Kasit. Shalom. Terima kasih banyak nih Kasit udah mau mampir di podcast kita di Battle Podcast. Terima kasih udah ngundang. Sebuah kehormatan buat kita kedatangan Kasit nih. Aduh, kehormatan buat saya kok. Thank you. Oke, mungkin kita tahu Kasit ini sebagai worship leader, sebagai songwriter. Kalau saya boleh tanya, kira-kira udah berapa tahun Kak terlibat di dalam pelayanan praise and worship ya? Oh, wow. Saya bertobat tuh tahun 90. Jadi sudah 36 tahun. Dan waktu itu kan saya bertobatnya di gereja di Amerika. Jadi karena gereja kecil, jadi udah pasti bertobat langsung semua terjun pelayanan lah ibaratnya. Dan mulainya juga dari melayani youth, diberikan kesempatan. Tapi nggak langsung nyanyi ya, dalam arti melayani tim PW-nya juga dengan ngangkat-ngangkat kursi, set up drum dan lain sebagainya. Dan intinya ya just melayani apa yang bisa saya layani aja. Sejak umur 17 tahun. Berarti udah berapa tahun tuh Kak? 36. Wow. Saya udah 53 tahun ini. Jadi it's been 36 years. Ya, aku panggilnya ya. Om Sidney nih. Udah Om. Sekarang memang Tuhan baik banget. Dari semua karya yang Kasit udah tulis, berapa lagu yang sudah ditulis oleh Kasit nih kira-kira? Berapa? Iya. Terakhir aku cek berapa ya? Yang tercatat mungkin secara publishing 290 atau 300-an mungkin ya. Yang lagu yang sudah direkam ya. Wow. Tapi kalau yang ditulis kayaknya ribuan sih. Tapi nggak semuanya masuk gitu. Maksudnya nggak semuanya terpilih gitu. Jadi ya memang saya dari dulu senang menulis. Jadi ya menulis sebagai gaya hidup aja. Wow. Jadi meskipun bukan untuk direkam atau untuk diapa ya, I still love writing. Dari ratusan lagu yang sudah ditulis dan publish, saya udah tahu nih pasti pertanyaannya. Ada nggak satu lagu yang benar-benar punya kesan tertentu? Mungkin pasti kan kadang orang bingung ya kalau ditanya, wah bingung nih anak mana yang paling disuka, lagu mana, karya mana yang paling disuka. Tapi mungkin pasti adalah salah satunya lagu yang paling berkesan waktu di baik proses pembuatan lagunya, mungkin isi dari liriknya. Ada nggak Kak? Ya gimana ya, setiap kali saya ditanya pertanyaan ini, lagu mana yang Kak Sidney paling suka, Om Sidney paling suka gitu kan ya. Saya bilangnya susah ya, karena itu kan kayak semua lagu lahir kayak melahirkan anak ya. Jadi kayak nanya anak yang mana yang paling aku sayang gitu kan. Which I cannot answer. Cuman kalau pertanyaannya adalah yang mana yang paling bermakna. Jadi gini, saya selalu ngeliat lagu itu kayak sebuah album foto. Jadi setiap album foto kita itu pasti menceritakan musim kehidupan kita, ya kan? Kalau kita ngelihat, oh dulu waktu anak saya lahir, ini musimnya saya menjadi ayah anak satu. So when I look at those albums, ada feeling atau ada nostalgia atau ada memori yang terkait dengan album atau lagu tersebut. Sebenarnya sama sih. Jadi kalau setiap kali orang tanya yang mana yang paling saat ini bermakna, ya udah pasti lagu yang terakhir saya tulis ya, atau lagu terakhir yang dikerjakan. Saya barusan menulis sebuah lagu yang untuk album JPCC Worship, judulnya For the Glory of Your Name. Nah ini buat saya, waktu saya tulis memang saya tulisnya untuk gereja kami ya, bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, ya kan? Rasul Paulusnya kan bilang kan, for from Him, through Him, and for Him are all things. Sebab dari Dia, melalui Dia dan untuk Dia adalah segala sesuatu. To God be all the glory forever and ever. Jadi semua yang kita kerjakan, semua hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. So that's, kalau ditanya yang saat ini di kepala saya ya itu ya, lagu yang sedang sebentar lagi akan dirilis. Tetapi balik lagi, dalam setiap musim kehidupan pasti ada
Banyak banget lagu yang bermakna ya, lagu yang speak to me, lagu jujur. Tahun 2019 saya tulis karena waktu itu saya lagi ngelewatin masalah tiroid saya, ada tumor di tiroid. Lagu seperti Mengejar Hadirmu, salah satu lagu yang even until today really speaks to me. Setiap kali saya nyanyiin, saya ingat banget tulis itu di Belanda. Kita lagi tour di Holland. Ada satu hari, aku ingat banget nih. Jadi ada satu hari kita dikasih off dari 6 hari kita pelayanan. Ada satu hari lah kita nggak ngapa-ngapain. Kita udah siap-siap mau jalan-jalan gitu kan. Pas hari itu hujan deras di Holland sehingga kita ya karena kita harus naik kendaraan umum, jalan kaki, jadi kita nggak bisa. Jadi akhirnya semuanya stuck di penginapan jemaat waktu itu. Nggak ngapa-ngapain, ya udah ngambil gitar, keluarlah lagu Mengejar Hadirmu. Apalagi ya? Another song yang aku baru berapa malam lalu nyanyi, judulnya Sampai. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Jujur, yang beberapa malam saya nyanyi itu daftar yang diminta oleh acara tersebut. Jadi waktu saya nyanyi, I haven't sang that song in a long time. Udah lama banget saya nggak nyanyi lagu itu. Dan tiba-tiba waktu nyanyi bagian terutama chorusnya, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Saya jadi keinget bahwa itu lagu ditulis udah 20 tahun yang lalu kan. Dan kayak diingatin kembali bahwa 20 tahun ini Tuhan benar-benar menyayangi, menyertai, setia. Ya, tiba-tiba pas lagi di acara udah nangis aja, udah hampir gak bisa nyanyi gitu kan. So, I mean so many. Ada begitu banyak lagu sih. Jadi bingung juga mau ngomong yang mana. Karena terlalu banyak banget karya-karya yang udah dibuat ya Kak. Mungkin di eranya Kak Sydney pada waktu itu kan kita tahu bahwa ada beberapa penulis lagu yang nggak sebanyak sekarang ya Kak. Mungkin ya pilihannya mungkin ada Kak Sydney, Kak Frankie, mungkin Frankie Siombing dan lain sebagainya. Sekarang kan udah banyak sekali penulis-penulis lagu yang membuat menghasilkan karya-karya mereka untuk dalam sebuah tulisan lirik. Nah kalau menurut Kak Sydney dengan lagu-lagu yang sekarang muncul itu tanpa mengurangi atau ini seorang penulis ya Kak ya, apa yang mulai hilang dari lagu-lagu pujian spesifik penyembahan? Spesifik banget nih kan, langsung spesifik loh apa sekarang. Yang hilang. Nggak usah sebut judulnya, apa aja mungkin. Waduh. Yang menjadi kayak hilang makna dari sebuah lagu pujian yang sesungguhnya. Mungkin saya nggak akan pakai kata hilang ya, tapi mungkin memang ada satu shift, ada satu pergeseran dari zamannya. Kita mulai itu kan tahun 90-an ya. Dari awal 90-an sampai akhir 90-an, bahkan sampai awal 2000-an itu memang pujian penyembahan atau lagu rohani Kristen itu tidak seperti hari ini. Pada waktu itu hampir semua yang kita lakukan, terutama yang agak sedikit berbeda itu pasti di-challenge ya. Saya ingat banget dari zaman GMB dulu, awal-awal waktu zaman saya masih sangat-sangat muda itu, mau rambut gondrong lah, terus lagunya juga dari segi genre musik juga agak sedikit berbeda dengan pada zamannya. Kita ada yang nge-rock lah, kita mencoba pakai ska, ada yang pakai EDM dengan elektronik, dan itu memang menjadi sorotan banyak gereja-gereja pada umumnya pada waktu itu. Dan memang yang namanya pelayanan musik, pelayanan pujian dan penyembahan tidak seperti hari-hari ini yang sangat luar biasa populer. Jadi kalau dibilang ada yang hilang, sebenarnya tidak. Tapi lebih kepada the shift of semua orang yang terlibat dalamnya itu, mereka lahir dan besar di zaman di mana musik pujian penyembahan sudah ada atau sudah mulai establish. Sehingga sedihnya adalah yang tadinya dimulai dengan
sesuatu yang pure, sesuatu yang dimulai cuman karena memang ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin memberikan yang terbaik. Dulu nama band kami kan Giving My Best, ingin memberikan yang terbaik. Kalau sekarang ini memang udah driven by industry. Dan ini kalau aku ngomong ini nggak cuma di Indonesia, ini global, seluruh dunia, bahwa it has become such a industry di mana musik rohani itu populer, musik Kristen itu dianggap keren dan cool. Jadi ada begitu banyak juga anak-anak muda yang mau menulis lagu dan lain sebagainya. Tetapi mungkin perbedaannya adalah sesuai seiring dengan zaman. Karena di zaman sekarang ini generasi muda atau dunia modern lebih senang dengerin tentang self, tentang feeling. Akhirnya musik rohani pun ikut agak shift, sehingga banyak lagu yang ditulisnya itu lebih tertujunya kepada diri sendiri. Dalam arti lebih banyak I-nya daripada you-nya. Lebih banyak menceritakan permasalahan daripada mengagungkan Tuhan atau memuliakan Tuhan. Nothing wrong with that. Seperti tadi kita ngobrol, Raja Daud pun juga dalam 150 Mazmur itu ya ada begitu banyak lagu-lagu yang isinya cuma berkeluh kesah. Ya kan, lagu-lagu yang berteriak kepada Tuhan, and it's nothing wrong with that. Cuman mungkin balance-nya aja yang sekarang jujur lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat feelings, me, atau keadaan diri sendiri, dibandingkan fokusnya kepada what God can do, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan bisa lakukan. So itu sih, dibilang hilang bukan, tapi mungkin ada sedikit pergeseran aja. Ya, berarti hanya di bagian tertentu saja yang mulai agak sedikit berbeda ya Kak ya? Ya, jadi sekarang kita mencoba untuk kembalikan lagi, yuk saya bilang tantang teman-teman terutama yang nulis lagu, yuk kita balik lagi kepada lagu-lagu yang benar-benar go back to the word, kembali lagi kepada apa sih karakternya Tuhan, siapa Tuhan, mengapa kita melakukan ini semua, tujuannya apa, untuk memuliakan Dia. Nah, yang ini yang semoga sama seperti semua fashion atau semua tren, semoga ya pendulumnya bisa kembali lagi kepada untuk memuliakan Tuhan. Oh, thank you Kak. Tadi saya sempat teringat bahwa perjalanan Kak Sydney dalam pelayanan Kak Sydney udah sekitar 30 tahun lebih. Dan kita tahu bahwa bersama JMB, GPCC seringkali tur ke berbagai kota. Selama 30 tahun pernah nggak Kak merasakan burnout atau lelah secara bukan hanya fisik ya, tapi mungkin rohani. Terus cara mengatasinya gimana tuh Kak? Wow. Dengan jadwal yang padat gitu kan, bukan hanya melayani di gereja lokal, tapi kan kita tahu ya. It's a good question. Ya. Gimana tuh Kak? Kalau tiap kali orang tanya saya gitu kan, emang kakak nggak pernah burnout ya? Om nggak pernah burnout gitu. Aku bilang, I don't think. Jujur ya, kalau saya ngeliat ke belakang 36 tahun, saya nggak pernah minta cuti pelayanan. Saya nggak pernah merasa bahwa capek dalam arti saya ingin stop melakukan apa yang saya lakukan. Tapi kalau tadi dibilang capek secara jasmani, ya sering lah. Aku selalu bilang, kakak pernah capek nggak? Ya setiap Senin lah. Udah pasti setiap Senin capek gitu kan. Setiap Senin tuh kayak, oh my goodness, so tired gitu kan. Dan saya selalu bilang sama teman-teman, kalau capek istirahat, jangan berhenti. Kalau capek istirahat, you rest. Tapi kalau burnout, for me, burnout itu selalu banyak hubungan dengan purpose. Selama purpose kita atau tujuan kita jelas, selama visi dan misi hidup kita jelas, panggilan kita jelas, jujur saya nggak pernah ngerasa burnout. Dan biasanya kalau ada waktu-waktu, ada masa-masa di mana I question, Tuhan musim ini saya harus ngapain? Tapi saya nggak anggap itu sebagai burnout. Saya nggak anggap itu sebagai shift in my vision atau in my purpose. Saya harus ngapain nih Tuhan? Bukan artinya saya mau berhenti melayani Tuhan. Saya rasa seperti lagu-lagu yang kita tulis sampai akhir hidupku, saya nggak akan pernah mau berhenti sampai nafas yang terakhir gitu kan ya. Karena He's been so good, Dia udah sangat baik dalam hidup kita, Dia sangat setia. Dan Tuhan yang selalu menjanjikan bahwa kita nggak pernah sendirian.
Dia selalu bersama dengan kita, kan sedalamnya hatiku kau pun tahu, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan ku tahu engkau selalu bersamaku. Dan aku udah ngerti ini sejak muda gitu, bahwa nggak perlu takut kok, selama Tuhan menyertai kita nggak akan ada yang namanya burnout. Tetapi every once in a while ya kita reevaluate, reposition ourselves, recalibrate kalau aku bilang, untuk Tuhan maunya ngapain nih. Ya kayak sekarang, apa yang aku lakukan sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu, zamannya GMB dengan True Worshipers, di mana sekarang saya sudah menjadi wakil gembala di sebuah gereja lokal di Jakarta, dan itu tanggung jawabnya beda banget gitu kan ya. Apakah saya berhenti menulis lagu? Sama sekali enggak. I still do what I do, but ada beberapa shift dalam responsibility yang harus saya lakukan. So kalau ditanya gimana cara menanggulanginya, selalu kembali lagi kepada Tuhan ya. Balik lagi kepada hadirat Tuhan. Yesus kan yang bilang, come to me and I will give you rest. Datanglah kepadaku dan engkau akan kuberikan kelegaan. Ya artinya setiap kali teman-teman bilang, udah mulai capek nih, aku mulai burn out pelayanan, aku bilang, belum tentu itu burn out. Aku bilang, kalau memang kamu capek, mungkin aku bilang, waktu yang kamu spend bersama dengan Tuhan Yesus perlu kamu lebih dekat dan lebih erat dan lebih intim lagi. Karena setiap kali itu yang terjadi dalam hidup saya, pasti itu yang saya lakukan. I just go back to the presence of God, balik lagi ke dalam hadirat Tuhan, dan selalu saya mendapatkan kelegaan, mendapatkan rest dalam Tuhan. Wow. Itu sih. Oke. Ada satu hal yang mau saya tanyakan Kak. Sekarang kan eranya semua makin maju ya, baik mungkin secara secara musik sekarang genrenya udah bisa banyak macamnya kan di dalam gereja, bahkan teknologi semakin canggih, bisa pakai sequencer lah dan lain sebagainya. Ada satu hal yang mungkin yang menarik yang ingin saya tanyakan kepada Kak Sydney, apakah teknologi dan kecanggihan ini adalah bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk orang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan? Wow. Ya kan, sekarang kita bisa lihat nih, gereja-gereja sekarang juga sudah mulai bergeser menggunakan sequencer, harus ada in-ear dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi sebuah standar atau tolak ukur untuk pujian penyembahan bisa dinaikkan dan bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan gitu ya? Gimana tuh Kak? Masuk menyikapi hal yang sedang terjadi saat ini? Ya. Seringkali yang saya suka kasih tahu kepada teman-teman, terutama di gereja kami juga, bahwa yang namanya prinsip itu nggak boleh berubah. Artinya semua yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan itu nggak boleh berubah. Itu prinsip, itu dasar, itu truth, T yang besar, kebenaran. Tapi yang namanya metode, ya semua metode yang kita pakai kan alat ya. Dan semua alat yang kita pakai tujuannya sebenarnya satu, untuk menang. Ya kan? Saya ngambil contoh dalam sports lah, dalam olahraga ya, karena Tuhan pun sering pakai ilustrasinya kan olahraga, engkau berlari dan lain sebagainya. Di tahun 70-an tenis atau Wimbledon itu dimenangkan oleh seseorang yang memakai raket kayu. Itu di tahun 70-an. Tapi sekarang di tahun 2020-an gak ada orang yang memakai raket kayu yang sama. Karena udah berat. Ya kan? Teknologinya berubah. Sekarang udah pakai carbon fiber, bahkan mungkin saya yakin udah ada teknologi yang baru untuk raket-raket tenis yang jauh lebih ringan, senarnya jauh lebih kuat dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak bisa bilang gini, tapi itu kan mesti pakai raket yang tahun 70-an, karena raket itu yang memenangkan Wimbledon misalnya. Nah, tetapi kan kalau kita ngelihat semua alat atau metode yang dipakai dengan berjalannya waktu berubah-ubah, tujuannya cuma satu nih, untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ya kan? Kalau zaman dulu, zamannya tahun 90-an, ya memang kita tidak
punya kebebasan seperti hari-hari seperti ini. Teknologinya juga jauh lebih limited ya dibandingkan hari-hari ini. Tetapi saya selalu bilang sama teman-teman bahwa semua alat yang kita pakai, mikrofon ini, kamera yang kalian teman-teman pakai, semua apapun yang kita pakai di sekeliling kita adalah cuma satu, untuk memenangkan sebuah pertandingan, untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kerajaannya. Dan itu buat saya patut untuk kita selalu coba, patut untuk selalu kita pergunakan. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ini harus jadi barometer? Ya jangan. Karena apa yang dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus di India atau di Cina atau di Jepang atau di Amerika mungkin sangat berbeda dengan apa yang Tuhan pakai di pelosok di Papua atau di Kalimantan. Jadi buat saya itu tidak menjadi tolak ukur. Sama dengan musik, sama dengan genre musik ya. Bahwa kita nggak harus terpatoknya tuh cuman kalau lagu rohani tuh titik. Ya buat saya selama metodenya itu bisa kita explore. Tapi prinsipnya ya harus nggak bisa berubah, ya kan? Nah kalau kita pakai cara berpikirnya demikian, ya saya rasa sih kita nggak perlu lagi takut dengan atau berpikir bahwa karena saya nggak punya IEM lah, gereja kami sound systemnya tidak memadai lah, di kota kami nggak ada LED atau alat musiknya juga biasa-biasa aja. So what? Ya kan? Karena yang namanya metode bisa berubah dan bisa dengan memakai apapun. Saya bisa tetap memuji Tuhan dengan suara, tanpa mikrofon pun saya masih bisa memuji Tuhan kan ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai tolak ukur. Apalagi tadi kata-katanya standar untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Wow, Tuhan maha hadir kan ya. Malah sebaliknya, kalau aku selalu bilang sama teman-teman WL ya, kita bukan mengajak orang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena sebenarnya kita sudah ada dalam hadirat Tuhan nih. Tugas kita adalah untuk membuka mata rohani kita, membuka mata hati kita untuk menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hanya itu. Wow. Dan itu bisa pakai apa aja. Artinya sebetulnya medianya tidak salah, kita bisa mempergunakan itu juga untuk kita bisa tetap masuk dalam hadirat Tuhan, tapi bukan itu yang menjadi standarnya. Betul. Apapun situasinya yang terjadi, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Betul. Karena yang Tuhan lihat kan hati. Selalu. Itulah yang kita bawa. Yang kita bawakan, kita udah nggak seperti perjanjian lama ya, di mana kita datang ke gereja bawa kambing yang harus disembelih dan kita bakar dia di depan altar kan ya. Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, dia yang sudah menjadi korban bakaran yang sempurna buat kita. Jadi yang sekarang kita masuk ke dalam penyembahan dan hadirat Tuhan melalui Kristus Yesus yang adalah persembahan yang sempurna. Yang kita bawa ya diri kita. Yang kita bawakan hati kita, bukan mikrofon kita atau talenta kita, bahkan bukan dengan gitar kita bahkan. Tapi yang kita bawa adalah diri kita. Nah itu yang penting. Once we understand bahwa yang Tuhan minta sebagai penyembahan dan persembahan adalah hidup kita, Roma 12 ayat 1 dan 2, to offer up our bodies, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Dia. Artinya ini bukan ini, bukan LED, bukan lighting, bukan lagu bahkan. Semua lagu yang aku tulis itu cuman alat aja, tetapi yang Tuhan minta kan bukan lagunya. Yang Tuhan minta kan Sydney-nya. Hidup saya dari pagi sampai malam. Nah, kalau kita ngerti ini, kita jadi ngerti bahwa semua ini cuman alat. But at the end of the day, yang Tuhan minta adalah hidup kita. Tanpa kehilangan esensi, semuanya tetap kita bisa gunain ya Kak. Pasti. Kalau kita tadi bicara tentang hati Kak, mungkin ini juga jadi satu pertanyaan ya. Gimana caranya supaya kita waktu kita melayani tetap menjaga hati kita, tidak mencari pengakuan manusia, tetap murni di hadapan Tuhan. Ya kita tahu bahwa mungkin hari-hari ini pelayanan sudah menjadi sesuatu yang kayak dikejar untuk banyak orang ya.
Ya, Ya. seperti yang tadi kita cerita, mungkin di era dulu kayak susah cari pelayan, sekarang banyak banget. Zaman dulu kita sebentar-sebentar bilangnya sesat kan ya, apa-apa juga sesat gitu kan, rambut gondrong sesat, nyanyi lagu ini sesat, sesat aja semua gitu kan, ya ampun gitu kan. Nah itu gimana tuh Kak caranya untuk supaya kita tetap menjaga kemurnian hati, apalagi mungkin ya Kak Sydney kan lebih punya banyak pengalaman tentunya pelayanannya, ya seperti tadi saya bilang bukan sehari sekali dua kali tapi Ngerti. berkali-kali gitu. Saya kalau untuk job ini saya mau nggak mau harus buka firman Tuhan deh. Oke. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa It's kan okay, ya. it's okay, Kak. Di podcastnya kita boleh buka dikit ya. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya. Ini yang sebenarnya tadi saya udah ngomong. Ini buat saya selalu ayat pegangan hidup saya. Selalu orang tanya, what is your life verse? Roma 12. Bilangnya gini, Paulus bilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, your flesh, bahkan your daging bahkan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Inggrisnya bilang, for that is your true worship. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubah, kita ditransform, kita diubahkan oleh pembaharuan budimu. Saya selalu bilang di gereja kami, kita selalu bilang bahwa tujuan kekristenan adalah untuk supaya kita diubahkan untuk menjadi lebih seperti Kristus. Ya kan? Untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. That's the goal of Christianity. Itu adalah tujuan kekristenan kita. Bukan untuk kita beribadah setiap hari Minggu, bukan untuk kita membuat album atau menulis lagu rohani atau menjadi pelayan rohani yang dipandang, influencer rohani, bukan itu. Tujuan kekristenan kita adalah setiap hari kita diubahkan, hari demi hari, dikikis setiap hari, mati setiap hari egonya untuk menjadi lebih seperti Kristus. Dan caranya gimana? Udah diajarin. Pembaharuan budi, pembaharuan pemikiran. Cara berpikir kita yang harus diubahkan. Gimana cara kita berpikirnya bisa diubahkan? Cuman satu, firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Sehingga, firman Tuhan katakan nih, ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita bisa tahu yang mana ini kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. That's the goal. Aku selalu bilang gini, alangkah luar biasanya ya kalau kita bisa bangun setiap hari, bangun tidur, dan sepanjang hari selama 24 jam, kita semua bisa tahu apa yang aku kerjain itu kehendak Tuhan atau tidak. What a life. Itu menjadi kehidupan yang sangat amat luar biasa. Dan Tuhan bilang itu bisa kita dapatkan. Bahwa setiap hari saya diundang ke Bandung, kehendak Tuhan, oke, aku mau datang. Diminta podcast di podcast battle, kehendak Tuhan, yuk ngerjain. Atau ditanya ini, dapat tawaran ini, kayaknya bukan deh, ini kayaknya Tuhan gak mau aku kerjain itu deh. Isn't that an amazing life? Bahwa apapun yang kita lakukan, kita bisa membedakan. Firman Tuhan bilang, bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya, bukan berkenan kepadaku loh. Dan yang sempurna. Dan Tuhan bilang, bisa. Selama kita mau untuk diubahkan cara berpikir kita, sehingga kita gak menjadi serupa dengan dunia. Kalau tadi pertanyaannya itu tentang gimana jaga hati kita kan ya. Ya aku selalu balik, ya itu. Artinya saya harus belajar untuk surrender my life to say, ini Tuhan, ini I offer up, saya mempersembahkan tubuhku, hidupku sebagai persembahan yang hidup. Aku masih hidup, masih bernafas. Saya masih tetap ada, masih tetap bernyanyi, berkhotbah, masih tetap menjadi seorang ayah, menjadi tetap seorang suami, menjadi tetap seorang teman bagi teman-teman saya. Hidup, tapi hidupku sudah menjadi persembahan buat Tuhan. Dalam arti, it's yours. Terserah Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan, aku akan lakukan. Dan itu doanya Tuhan Yesus kan ya. Sebelum
dia mati di kayu salib, di malam sebelum dia disalibkan, dia berdoa meskipun dia tahu dia besok akan disalib, disiksa, dipaku. Dan dia ngomong sama Bapak kalau boleh cawan ini disingkirkan daripadaku. Kalau boleh besok boleh nggak aku nggak dirajam Tuhan, boleh nggak besok aku nggak dipaku. But then he said, artinya gini, kita boleh punya kehendak. Yeah. Yesus saja minta loh, kalau boleh Bapak, ya kan? Jadi kita sebagai generasi muda, apakah kita boleh berambisi, mempunyai angan-angan, mempunyai mimpi untuk masa depan? Boleh minta sama Tuhan, tapi tambah ini yang Yesus katakan. Namun bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu yang terjadi. Bukan kehendakku, kehendakmu. Balik lagi ke Roma 12 tadi. That my life is yours. Whatever you wanna do, aku minta disembuhkan Tuhan. Tapi kalaupun aku belum sembuh Tuhan, it's okay. Aku akan tetap memuji Engkau. Bahkan di dalam api pun, aku akan tetap menyembahmu. Kalau kita hidup demikian, saya rasa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengikis ego kita hari demi hari. Hari demi hari, sehingga seperti lagu sekolah minggu, Yesus semakin bertambah, aku yang semakin berkurang. Dan if we can do that, balik lagi, kita akan lebih menjadi serupa dengan Kristus Yesus setiap hari. Dan hati kita akan selalu terjaga. Wow. Sekalipun itu nggak gampang banget ya Kak, tapi dibutuhkan proses hari demi hari, demi hari. Saya selalu bilangnya kan, kekristenan itu sederhana, tapi tidak mudah. Wow. Sederhana sebenarnya. Ngikut Tuhan itu sebenarnya sederhana. Udah diajarin semuanya kok. Udah dikasih tahu sama Tuhan kita harus ngapain. Dan selama kita ngikut aja, Tuhan pasti menyertai. Cuman gak mudah. Karena artinya ego kita, keinginan kita, kehendak kita, apa yang aku mau, tiap hari harus kita letakkan di kaki Tuhan Yesus. Tiap hari. Tuhan, boleh gak aku gini? Tapi kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Biar kehendakmu yang terjadi dan bukan kehendakku. Wow. Itu aja kita lakukan terus sampai akhir nafas kita. Wow. Luar biasa, kita sangat diberkati banget sama apa yang sudah Kak Sydney sampaikan. Sebenarnya ada banyak banget yang kita pengen tanya, tapi mungkin di next podcast mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Lebih tajam lagi. Thank you so much untuk pengalaman yang sudah Kak Sydney bagiin buat setiap kita. Kiranya Kak Sydney terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Thank you. Tuhan Yesus berkati Kak Sydney. Thank you Diki. Thank you teman-teman.